Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ketemu lagi pada kesempatan kali ini di semester 2 dengan pelajaran PKN. Semoga liburan kalian menyenangkan ya, dan selamat tahun baru 2021. Pada kesempatan ini kita akan memasuki bab pembelajaran yang keempat, di mana kita masuk ke dalam judul pembahasannya yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita simak pembelajaran PKN berikut ini. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang kalian kuasai. Yang pertama yaitu mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Coba perhatikan di lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda? Ya, Bapak yakin kalian semua hidup dalam masyarakat di mana masyarakat tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Oke. Nah, di sini keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan. Jadi jika kalian tadi di pertama jawabannya adalah iya, maka keberagaman Indonesia itu mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Nah, kalau begitu apa sih persatuan? Nah, persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Baik, kita simak kembali slide berikutnya. Nah, kita lihat di situ ada gambar berbagai macam tangan ya dengan warna kulitnya masing-masing. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip. Ya, kita akan membahas 5 prinsip penting yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip wawasan Nusantara, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, kita lihat di sini kita masuk ke dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ ada gambar presiden kita dengan latar belakang menggunakan pakaian adat masing-masing ya bersama teman-temannya. Nah, kita lihat melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Nah, kita masuk prinsip yang kedua yaitu prinsip wawasan Nusantara. Ya, di situ ada gambar beberapa anak kecil menggunakan pakaian adat dan sedang permainan khas daerah ya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, di situ ada gambar peta Indonesia. Kita masih membahas prinsip wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Nah, itu adalah definisinya ya, yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya
untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, dalam wawasan Nusantara sendiri terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, di situ ada gambar di mana seorang siswa sedang bersalaman ya kepada warga MTS lainnya, yaitu di situ ada staff security ya. Di situ ada Pak Bandar dan juga Pak Bilal. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang prinsip nasionalisme Indonesia. Itu prinsip yang ketiga. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya akan mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, prinsip berikutnya yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, di mana manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Nah, di situ ada gambar di mana saat itu kelas 9A sedang mempresentasikan, yaitu bentuk tugas berupa portofolio ya, itu pembelajaran berbasis portofolio. Mereka bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya dan juga sambil mempresentasikan jadilah tanya jawab. Nah, itulah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, salah satu contohnya. Baik, berikutnya adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ini adalah prinsip yang terakhir ya, yaitu dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Nah, di situ ada gambar ya sedang foto bersama setelah melaksanakan proyek berbasis portofolio bersama anak-anak kelas 9A saat itu. Itu adalah salah satu bagian dari cita-cita pembelajaran di reformasi ya. Selain bertanggung jawab, jadi cita-cita kita sebagai siswa dan juga guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadi siswa-siswi yang sukses demi meraih cita-cita ke depan. Itu adalah cita-cita reformasi ya. Nah, di sini ada landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Nah ya, landasan hukumnya yang pertama yaitu ada landasan ideal dan yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan ideal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Pancasila, yaitu sila ketiga, itu landasan idealnya. Sedangkan landasan konstitusional yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana situ ada kalimat, potongan kalimatnya adalah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, diantaranya di situ ada kalimat persatuan Indonesia. Yang kedua, dalam pasal-pasal UUD 1945 yang A, pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang B, pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa sebagai berikut. Ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan ayat yang keduanya syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Nah, ini adalah landasan hukum tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di situ ada gambar, ya ada dua gambar, aku malu terlambat datang di madrasah, dan juga gambar di bawahnya ada anak-anak sedang sholat duha. Nah, ini Bapak ambil dari salah satu sekolah di daerah Jawa, Pulau Jawa, di mana jika ada anak yang terlambat yaitu dikenakan rompi warna kuning, tulisannya adalah itu,
Setelah itu dilakukanlah kerja sosial, setelah itu dilakukanlah yang namanya sholat duha di lapangan yang disaksikan oleh guru tertentu. Baiklah, berikutnya adalah upaya membina persatuan kesatuan. Di sini ada 4 lingkungan ya. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kita di situ perilakunya adalah yang pertama, saling mencintai sesama anggota keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang kelima, adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Nah, ini ada satu contoh saja ya, upaya membina persatuan kesatuan dan keluarga. Berikutnya di sekolah, yang pertama membersihkan lingkungan bersama-sama, menjenguk salah satu warga yang sakit, bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, saling menghormati yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan suku, bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Nah, ini adalah salah satu contoh upaya pembinaan persatuan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu upayanya hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Dan yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Dan yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, sesuai dengan contoh gambar yang di samping ya, ini adalah satu contoh siswa di salah satu di Pulau Jawa yang sedang melakukan kerja bakti, yaitu mengangkat meja ya. Baik, berikutnya adalah upaya persatuan kesatuan di negara. Upayanya yaitu yang pertama, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa untuk memperkenalkan kesenian daerahnya ke daerah lain. C. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan D. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaannya. Nah, itu adalah upaya-upaya dalam membina persatuan kesatuan ya, baik di lingkungan keluarga sampai lingkungan negara. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah uraian materi di pertemuan pertama ini. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, berikut adalah pertanyaan untuk minggu pertama ini. Pertanyaannya adalah, Indonesia adalah negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Nah, pertanyaannya yaitu, sebutkan 2 suku bangsa yang terdapat di 5 provinsi yang berbeda. Sekali lagi, sebutkan 2 nama suku bangsa yang terdapat di 5 provinsi yang berbeda. Artinya, kalian pilih 5 provinsi dan sebutkan 2 suku bangsanya masing-masing. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, silakan jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar, nama kelas, tanda pagar jawaban kalian. Dan langsung jawab di kolom komentar ya, tidak usah dikirim ke link atau juga di screenshot. Nama yang tercantum di kolom komentar sudah otomatis kalian menjawab pertanyaan dan juga sudah otomatis kalian melakukan absensi dan otomatis nilai keterampilan kalian pun ada di situ. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pertemuan kali ini. Semoga kita dapat ketemu di minggu depan dalam pelajaran PKN di pertemuan yang kedua. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.